Kita akan ada di dalam ibadat etnis Alor yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Maijen Nokasaek. Kita akan ada di dalam ibadat etnis Alor yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Maijen Nokasaek. Mohon maaf, pelayan ibadah hari ini adalah Bapak Pendeta Untung Pria Setiawan, Sarjana Teologia. Terima kasih. Onianing lahatala, susah lalang tiping nintang pering, tuaka alilang degeng rebus, mua salili iaki ara, gatarang mani awang me, nibila lupu, ni matiang pising, guening mangyasa, areng buni watang na, bai guenung, yaki bidimang, kana mua, bai ina, bawan kariang, ningwang itang tarni awas saiga nianing. Wake kaweni sekolah do ibanang, nirunake ni giroring tawaka, tanggolang ina musang, muayaki tang pering gay, benakang ning patang, ning kalilang, bekang, wala au nume tabasusa. Guenung tang niloking kaulang, tanggolang mani awa yani susakang, yani saukang, lahatala ang tame niti aukang salili, tanggolang salili, numa manghina hinao, lahatala aing bagni baduba, ayo nianing, ning inu banang kaulang, dopor gatik kimi, au nianing, kailang bekang uang asing, mani niata, ni susah lalang, uang asing mani nia, awa aku diar maning tang, olah hatala. Oniar niu, Ariana laka, waka pedurida, mamidang o, pinggatarang, tong baulong dormi, gaoli gasomba, garbanang arwera, mapilah hatalaga niya. O gaoli gasomba, lera beloang mi, wong wape orang, seukuyube, letong penakung gong bawa kang kenang kapu. Pure, tarang ipito
dalam panggilan menjadi saksi. Mari menyembah Tuhan yang mengutus kita. Ia bukan hanya mengutus, tetapi juga melengkapi kita dalam rohnya. Tinggallah di dalam Tuhan, berdiamlah di hadapannya. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam nama Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang membimbing ibadah kita terbaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Firman-Nya bercerita, tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita mengamini dengan lagu Tiping-Tiping Delata. Kita akan ada dalam pengakuan dosa. Saudara yang terkasih, hikmat apa yang kita terima dalam tradisi budaya kita? Lihatlah, ketika kita menjaga persaudaraan,
menyatu dalam derap langkah kebersamaan, bersimfoni tentang kasih yang merdu. Belajarlah dari mereka yang mengawetkan kebaikan, menjaga agar tidak dihancurkan oleh kebusukan apapun. Di sanalah mereka terpanggil untuk memelihara nilai-nilai kehidupan. Saudara kekasih dalam Kristus, masihkah persaudaraan terus ada di hidup kita? Jangan-jangan hanya karena kepentingan dan ego, tangan kita tidak terulur bagi satu dengan yang lain. Kita tidak lagi menjadi saksi yang memperagakan kasih Kristus. Pikiran, perkataan, dan perilaku kita senantiasa menyakiti hati Allah dan sesama kita. Datanglah dalam pengakuan di hadapan Allah. Biarlah Dia mengisi hidup kita dengan roh-Nya yang membaharui kita. Mari kita berdoa. Neh giman lah tal de kimal, neh gima emra gedanmi, neh gegal, neh getebel kek umlai, neh mgin yong adop ininok. Neh gen ginok negi es yong. Kok auyal bo gegalol nang. Ganyo gegedale bo. Ngegira orap ma. Negimi imbang. De aneh ge omi. Awa une ge getal. Ge gemai. Nege dos nege gahal nege goke. Nege kir de bulya ge. Amade nege gogap. De diginai nigi mahol. Gan tuang yong. Ni Amin. Saudara-saudaraku, dengan mengakui segala dosa, maka kita akan memahami arti kehadiran kita di dunia ini. Hanya dengan bertobat dan merenungkan semua kehendak Tuhan, kita akan memancarkan kemuliaan Allah yang penuh kebaikan. Dengarlah kebenaran ini. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku berbantah dan bukan untuk selama-lamanya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Demikian sabda kebenaran Allah sebagai berita anugerah. Kita aminkan dengan di saat ini ku angkat tembang.
bersyukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Kita beri kesempatan kepada vokal grup etnis Alor memuliakan nama Allah. Kita yang lain bisa menyiapkan Mazmur 47 ayat 1 sampai 10.
Puji nama Tuhan lewat persembahan pujian. Kita bersama-sama akan ambil bagian di dalam Mazmur 47 sebagai Mazmur berbalas-balasan dalam kebaktian pagi ini. Segenap umat Tuhan disilakan berdiri. Marilah kita menyambut anugerah Allah dengan mengangkat puji-pujian berbalas-balasan dari Mazmur pasal 47 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 47 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak keluar dan umat Tuhan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak ke dalam. Allah, Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai bunga. Ia sangat dimuliakan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Silahkan duduk. Puji-pujian berikut dari Solo Anak Kurnia Nauk. Silahkan. Kita yang lain dapat mempersiapkan firman Allah, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai 11. Kisah Para Rasul pasal pertama.
Ku bersujud karena kasih bukan cintamu. Saat ku ada di titik terendahku, namun kasihmu selalu menemukanku. Anugerahmu, hanya anugerahmu, Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, tahu kau beserta selamanya. Saat ku takut dan tak mengerti mengapa ini semua terjadi, Kau hadir dan hiburkan hatiku. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Kau terima, kau panggilku sahabat. Anugerahmu, hanya anugerahmu, Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Hanya anugerahmu, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau ada di saat aku terjatuh dan terhenti dalam tangis semua. Anugerahmu melingkupi. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekurangan aku. Anugerahmu Bapa melingkupi. Yesus sahabatku, sahabat yang setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat yang setia. Ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam anakmu Yesus Kristus. Kami siap membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon, hadirlah dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dan terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami hanya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kuasa Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya menyampaikan khutbah pada pagi hari ini, saya beri kesempatan silahkan memuliakan Allah.
Ajai lokoe niang senai ngangae ilat mila lalu napang bale niange ake naing biar naing baik ilah abang sanang pengadu abang sanang nabeng nalobi lewat kami natai membangan hala toang amara nimang ake naing bia naing panila abang sanang pengadu abang sanang nabeng nalomi. Terpuji nama Tuhan. Bapak jangan jalan dulu.
Coba Bapak kasih tahu, Nimang La'atala itu artinya apa? Kasih tahu sedikit supaya kita. Tuhan yang Maha Besar. Luar biasa. Jadi arti dari lagu itu semacam apa? Dalam artian bahwa karena kami orang yang berdosa, maka kami punya diri ada di bawah kaki salib untuk menyatakan dosa kita agar diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Itulah Nimang La'atala. Amin. Terima kasih Bapak. Itu salah satu bentuk kesaksian yang diungkapkan oleh keluarga besar Lapenangga mewakili keluarga besar Alor di hari ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, salam. Saya tidak perlu memperkenalkan nama, sudah tahu saya Pendeta Untung Setiawan Meno. Saya orang Sambuku. Temanya yaitu menjadi saksi kemuliaan Yesus. Menjadi saksi kemuliaan Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang terkasih, kepercayaan menjadi saksi itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau ada satu perkara, kalau ada satu masalah tanpa saksi, tidak bisa. Kalau ada satu persoalan yang tidak sanggup dibuktikan, maka dibuktikan oleh seseorang, maka saksi sangat penting untuk menyatakan tentang bukti yang ditemukan. Dengan demikian, sebuah masalah dapat ditelaah dengan baik, dapat diketahui kebenarannya. Sampai di mana kebenaran itu? Kasih Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus yang hadir pada kesempatan hari itu berbicara atau menyaksikan, mereka menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga. Murid-murid sudah bertemu dengan Yesus beberapa kali. Dalam catatan Injil dan beberapa tradisi mengungkapkan bahwa perjumpaan Allah dengan manusia, perjumpaan Yesus dengan manusia setelah kematian yang ia alami adalah bukti dari kasih Allah. Adalah bukti dari bagian iman yang kita percayai. Dan terjadi beberapa kali, bahkan peristiwa tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus itu juga dilihat sebagai peristiwa penampakan Allah kepada Saulus supaya dia bertobat, supaya dia menjadi saksi, supaya dia menjadi orang yang percaya. Dalam bacaan kita ini bercerita bahwa murid-murid menyaksikan, mereka melihat tentang kemuliaan Allah, di mana Allah di dalam Yesus itu yang menjadi manusia itu kembali kepada Sang Bapa dengan naik ke surga. Siapa tahu langit, di atas langit ada apa? Dalam bahasa Ibrani kata di atas, kata surga juga diungkapkan dengan kata di atas, ya. Artinya dia tidak ada pada titik yang rendah. Dia ada pada level yang tinggi. Dia ada pada level yang mana orang bisa memahami tentang Allah dulu, baru bisa merasakan surga itu. Baik dalam diri kita maupun surga yang dimaksudkan rumah Bapa yang Allah sediakan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, cerita ini menegaskan bahwa Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu tidak pergi ke surga dan pergi terus. Tetapi dia bersama-sama dengan manusia dan siap untuk menemani manusia. Ada janji yang diungkapkan saat itu, yaitu tentang Roh Kudus. Ya. Mereka menantikan janji. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yesus
sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang kelima. Bapak Ibu kekasih Tuhan, omong soal bersaksi ini setiap hari wajib kita orang Kristen bersaksi. Ya. Jangan tunggu sakit dulu baru bilang, wih sakit beta bergumul, Tuhan jawab. Jangan tunggu sembuh dari penyakit yang berat. Atau jangan tunggu kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa baru kita bikin syukuran, kita bilang kita bersaksi. Tidak. Kesaksian kita itu hendaklah diwujudkan dalam bentuk syukur atas kehidupan setiap hari. Amin kok? Amin. Jadi kalau setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berkarya, bisa bangun pagi, siap diri di kerja, ya. Siap diri untuk bersama-sama bangun dengan anak-anak, dengan keluarga. Di situ sukacita, itu kesaksian hidup satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan masih kasih saya nafas. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Petrus bilang satu hari sama dengan 1000 sama dengan 1000 hari kemarin bagi Allah. Dan hal ini telurus atau jatuh sama dengan yang diungkapkan oleh Mazmur 90 ayat 40, di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ungkapan mengenai hari ini mengarahkan kita supaya kita memanfaatkan masa-masa hidup kita. Tidak ada orang yang bertahan hidup kekal. Ada masa sudah tidak berdaya lagi. Kalau lagu bilang hidup ini ada kesempatan, jangan sampai orang bilang sumelek dulu baru mau bersaksi. Nah, atau mau dalam keluarga itu seringkali tidak berniat untuk serius dengan Tuhan. Anak sakit baru bilang, bepo anak sakit bekas masuk dia di teologi ya. Kasih Tuhan Allah yang penyakit. Yang baik-baik dong, polisi. Lu hebat, lu ganteng, lu polisi. Nah, yang bagus kasih di dunia. Kalau yang jelek cenderung kita kasih di Tuhan Allah. Banyak contoh. Ada orang-orang yang ada di dalam perkara-perkara. Orang masalah tanah, 2-3 kali masalah keluarga. Dan sepakat, biar kata masalah dikasih Tuhan Allah. Masalah baru kasih. Coba kalau hidup baik-baik, jarang orang kasih. Ya. Orang bakaras. Apalagi tanah sekarang semakin mahal. Bakso jadi kota. Nah. Dulu di Baa orang beli 15 juta, 20 juta, sekarang sudah ada lah bos. Ya. Dia 30, 40. Nah, ukuran berapa? 150 atau 300 meter pas rumah sah. Mau tanam pisang ko, piara babi juson bisa lah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kesaksian itu intermezzo. Mari kita ada sebagai umat yang siap bersaksi dalam segala keadaan kita, dalam segala kenyataan kita. Dan etnis Alor membuktikan bahwa Allah juga bekerja lewat tata bahasa mereka, tata budaya mereka, kebiasaan mereka, hasil tenunan yang dihasilkan, bahkan banyak hal yang menjadi tata krama atau norma-norma yang dipelihara oleh keluarga besar Alor. Mereka punya adat tersendiri. Ya. Bahkan mereka menciptakan lagu agama tadi dalam bahasa Alor. Luar biasa. Beberapa gereja di Indonesia melakukan hal yang sama. Bahkan menerjemahkan Alkitab dan lagu-lagu kebersamaan untuk dinyanyikan di gereja itu dalam bahasa daerah.
HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, ya, Protestan Batak. Kemudian ada GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, ya, atau Gereja Kristen Jawa, ya, mereka sering pakai bahasa-bahasa daerah. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, artinya bahwa budaya itu adalah anugerah Allah. Kita menikmati, kita menghargai perbedaan budaya Rote dengan budaya Alor, perbedaan budaya Alor dan budaya Timur atau yang lainnya. Bahkan saudara-saudara kita yang dari luar NTT, kita menghargai mereka dengan kebiasaan mereka. Saya punya saya punya istri orang Medan, ya. Kebiasaan mereka itu kalau makan itu banyak, ya. Makan tidak sedikit, makannya pakai tangan, ya. Kalau di Medan anak kecil makan minta sendok, orang tua marah, jangan, sombong kali kau, ya. Sombong sekali gitu. Kalau kita di NTT terbalik, lu makan pakai tangan, meski lu nih makan rau-rau, lu tangan kotor. Kuku domba hitam mah lu rau, ya. Bahkan orang tua bilang, jaga sendia, nanti dia rau-rau makanan, suap sendia. Ada anak-anak yang suka kelas 5 SD, mama papa masih ikut suap. Nah, betul. Dia begitu, karena memang kondisi. Saya tidak tahu ya pemahamannya seperti apa. Apalagi kalau anak laki-laki satu biji, woi mama jaga mati. Bapak jaga mati, son bisa. Hampir-hampir dia pite kaju, mama berhenti kerjaku, mama pijaga. Ada toh? Ada. Mama son ingatlah yang SD. Yang SD dong pulang dong sulapar, mam tuh bilang gampang becok nasi memang. Mama dong juga hebat ya. Suami-suami bersyukur kalau punya istri seperti itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Yesus terangkat ke surga adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, dan peristiwa itu menunjukkan bahwa kematian tidak dapat membungkus kehidupan yang baru, ya. Melainkan kematian mengarahkan manusia untuk menemukan jalan kehidupan yang baru. Yesus bukan hanya anak Daud atau anak tukang kayu saja, tetapi dia telah berkarya dan membuktikan bahwa dia juga adalah anak Allah. Mereka ada dalam kesatuan Tritunggal sebagai yang bertugas beda-beda. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Tuhan Yesus terangkat ke surga mengandung janji dan jaminan yang pasti bahwa ia pergi menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat yang kedua. Ya. Dia pergi ke rumah Bapa dan menjadi jaminan, menjadi catatan untuk kita mengetahui alamatnya. Ya. Siapa yang tidak mau ke surga? Nanti orang-orang sebelum meninggal itu biasanya berdoa, Tuhan ampunilah dosanya, ya, supaya dia bisa pergi surga, ya. Kita juga kalau masih sadar sebelum mati, nah kita bilang Tuhan ampun. Bahkan orang yang celaka biasa dalam kagetnya dia berteriak Tuhan ampun, Tuhan Yesus tolong, ya begitu. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang terkasih, dalam masa penantian di mana mereka menantikan Roh Kudus turun, mereka ada dalam kesatuan yang bersama-sama memuliakan Allah, bersaksi, bahkan mereka ada menurut kesaksian Markus menyatakan bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, mereka tetap berada di Yerusalem. Mereka berdoa, bergumul bersama-sama
sambil menantikan kedatangan Roh Kudus. Satu catatan bahwa Roh Kudus akan senantiasa bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang mau bersekutu dalam Kristus. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan mereka. Amin. Saya beri kesempatan kepada vokal grup dari Bandara. Silahkan. Setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Bersama Yesus kita dipulihkan. Bersama Yesus kita disembuhkan. Bersama Yesus kita dapat melewati setiap persoalan hidup. Karena Yesus segalanya. Dialah Raja di atas segala raja. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini.
kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya. Di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Saya jemput kita semua berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu kita mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Setiap kita mengatakan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, Yesus gatung pinah. Saya mau ikut Yesus.
kita akan menyatakan persembahan syukur kita. Nanti di dalam lagunya saya silahkan duet dari keluarga Malaikosa. Setelah itu vokal grup dari Rayon Dalek Esa. Nanti bagian akhir baru kita nyanyikan catatan yang ada di liturgi. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Maping sembayang nianing ning amelang do ni awa metang golang. Ai mura dipa maning tang ananing ma a oli somba. Ningwang kalalang upa gataranang ai manina a atang using mura dipa ning tang. Ai awa gume me inulera Yesus merupa mita-mita dupa awa ning sembayang. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan dan berkat jasmani yang dilimpahkan bagi kami. Kini kami datang membawa persembahan yang kami terima dari tangan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, kurban yang hidup, kami berdoa. Amin. Silahkan duet keluarga Malaikosa sambil kita memberikan persembahan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Raya Dalek Esa, silahkan memuliakan nama Tuhan.
Ada tarian pengantar persembahan.
Kita aminkan persembahan kita dengan kita nyanyikan Sudahkah yang terbaik ku berikan, bait yang pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, saat pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita bersyukur sebagai kesaksian Mama Oma, kekasih kita Magdalena Bilik Mesak berulang tahun ke-81. Kita doakan bersama dan bagian-bagian doa yang lain. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih. Budaya yang Engkau anugerahkan sangat luar biasa. Anak-anak Tuhan dalam kesatuan membawakan etnis Alor telah menyatakan kebersamaan bersama di dalam ibadah ini, menyatakan kesaksian dan menjadi berkah bagi kami semua, bahkan menjadi penghiburan bagi kami semua. Kami datang di hadirat-Mu membawa kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur seminggu lamanya Bapa telah menuntun dan memimpin kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di hadirat-Mu di gereja-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan memberkati semua pelayanan mimbar di hari ini, semua pelayanan di gereja, bahkan anak-anak Tuhan yang bergereja kembali dengan membawa berkat khusus. Kami memahami bahwa sesungguhnya pimpinan-Mu seminggu lamanya membuat kami semakin kuat. Jika Tuhan Engkau mendapatkan kami berlimpah-limpah dengan berkat, kami menikmati apa yang Engkau beri seminggu lamanya. Ajar kami untuk terus bersyukur. Ajar kami menjadi orang yang tidak lupa akan berkat yang Engkau beri. Jangan sampai berkat itu menutup mata dan hati kami untuk penyembahan kepadamu, bahkan bagi sesama kami. Engkau juga menopang kami seminggu lamanya dalam keadaan yang berbeda. Ada orang-orang yang mengalami kekurangan duka cita. Ada kami yang mengalami tantangan, kemalangan di minggu yang kami lewati. Terpujilah nama Tuhan. Engkau mengizinkan semuanya terjadi Bapa, dan kami terus berharap kepadamu bahwa hari ini, besok dan seterusnya, minggu yang baru ini menjadi minggu yang lebih baik dari minggu yang lalu. Terpuji namamu Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menopang dan menyertai kami dalam tugas tanggung jawab kami sepanjang hari, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam perjuangan-perjuangan kami di kantor, di sawah, di ladang, di kebun, di kios, di toko, ataupun di tempat usaha yang lain, ataupun di puskesmas, di tempat-tempat kami mengais rezeki. Kami tahu Engkau menyediakan bagi kami, dan Engkau juga menopang kami untuk lingkungan yang baik, lingkungan pekerjaan, lingkungan hidup setiap hari di rumah, bahkan lingkungan bergereja atau pemerintah. Tuhan berkati dan lindungilah kami. Bersama keluarga dari Oma Magdalena Bilik Mesak, kami bersuka cita. Kami melihat kesaksian Bapa yang luar biasa. 81 tahun
atas usia bagi mama oma kekasih kami. Tanganmu terus memegang dia, bahkan menopang hambamu sampai usia senja berlalu. Berikan kasih sayang di dalam keluarga dan kebahagiaan bersama anak cucu. Kami juga mendoakan bagi yang berulang tahun pernikahan, berulang tahun kelahiran lainnya yang tidak disebutkan namanya. Kuasamu menopang setiap keluarga yang ada di dalam sukacita tersendiri. Jika ada di dalam pengalaman yang tragis, yang toksik, hubungan yang kurang baik, Tuhan perbaiki itu dalam kasih dan setiamu. Izinkan keluarga itu tetap utuh di dalam Engkau Bapa. Kami juga mendoakan masa depan anak-anak kami yang ada di dalam perjuangan sekolah. Kemarin beberapa hari yang lalu mereka mendengarkan pengumuman kelulusan bagi SMA. Ada juga SD, SMP yang akan menyusul. Tuhan, kami tidak tahu masa depan mereka. Kami mau percayakan kehidupan selanjutnya, pendidikan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan hikmat dan tanggung jawab kepada mereka, dan tolonglah mereka untuk menapaki hidup dengan cara Tuhan. Berkati pendidikan yang didapat, bahkan guru-guru, kepala sekolah, atau semua tata usaha yang mengatur mereka. Kami juga berdoa pada kesempatan hari ini bagi pemerintah kami, RT RW dusun sampai pada tingkat yang tinggi. Ajar kami untuk senantiasa mendukung kebersamaan pekerjaan yang baik dari pemerintah kami. Kami juga mendoakan di hari suci-Mu ya Tuhan, di mana kami merayakan hari kenaikan-Mu. Ajar kami untuk selalu bersaksi bahwa Engkau ada bagi kami. Ajar kami untuk saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Jika kami mendapatkan sanak saudara kekasih kami yang susah, yang mengeluh, yang mengalami tantangan, bahkan sulit mencari berkat-berkat Tuhan, tolonglah ya Tuhan, agar kami dapat berbagi, sehingga kami menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Kami membawa diri kami di hadapan-Mu, dan kami percaya kami akan pulang dengan berkat-Mu. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya silakan untuk warta jemaat. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Mohon perhatiannya untuk sama-sama kita mengikuti beberapa informasi pelayanan dalam minggu ini. Terimalah salam Gereja Masehi Injili di Timor. Lakukanlah keadilan, cinta kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Yang pertama, kami segenap Majelis Jemaat Efrata Lekioen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terkhususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat tamu yang telah berbakti bersama kami pada pagi hari ini, juga telah mengisi puji-pujian dalam liturgi. Tuhan senantiasa memberkati. Yang kedua, kami segenap jemaat Efrata Lekioen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Untung Pria Setiawan Sarjana Teologi, pendeta dari Gereja Salom Mogdale, yang telah memimpin kebaktian pada pagi hari ini. Doa kami Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dalam tugas, karya, pelayanan, dan keluarga. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang mengalami hari ulang tahun lahir, hari ulang tahun pernikahan, dan berbagai berkat sukacita lainnya. Tuhan Yesus terus memberkati. Yang keempat, jumlah jiwa yang berbakti pada pagi hari ini dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, perempuan sebanyak 208 orang, laki-laki sebanyak 111 orang,
seluruhnya 319 orang. Dan yang terakhir, kami informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa kebaktian Minggu 12 Mei 2024 akan tetap berlangsung 2 kali, yaitu jam 7 pagi diikuti oleh jemaat dari rayon 9 sampai 15 dan jam 5 sore diikuti oleh jemaat dari rayon 1 sampai 8. Kita ada dalam balutan etnis Sumba. Kebaktian akan dipimpin oleh Pendeta Maijen Betsaida Nokastaik Sarjana Teologia. Demikian beberapa informasi pelayanan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengan menghayati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga, berarti kita juga bersiap menanti kedatangannya kembali. Penantian itu bukan tanpa berbuat apa-apa. Kita menanti sambil menjadi saksi Kristus, mulai dari rumah, di tempat kerja, di masyarakat, di gereja, dan dimanapun kita berada. Saya jemput kita semua berdiri. Kita lakukan lagu Abang Arah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk.
Baik Bapak Mama, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam lelang natura. Untuk itu Tante Mami silakan. Cek. Baik Bapak Mama sekalian, kita akan mengikuti lelang bersama. Mohon waktunya untuk hulu hasil yang dibawa oleh Bapak Saudara kita. Ini didatangkan langsung dari Alor. Bapak Mama semua, ada di hadapan saya ada makanan khas dari Alor, namanya bipang. Bipang yang terbuat dari nasi yang dijemur, digoreng, dan dicampur gula. Dalam satu mika ada 6 bola. Ini enak sekali kalau diminum dengan kopi. Baik, kita kasih harga. Satu mika ini 15.000 satu kali. 30.000 satu kali, 30.000 dua kali, 30.000 tiga kali. Oma Tonak. Mika yang kedua 15.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Mika yang ketiga 15.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Mama Christine. Mika yang berikut 15.000 satu kali, 50.000 satu kali untuk Karetna, 50.000 dua kali, 3 kali. Yang terakhir 15.000 satu kali, 50.000 satu kali untuk Bapak John di luar, 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Iya, yang ini kue rambut. Iya, dia terputar-terputar seperti kita orang Alor rambut, tapi enak. Iya, ini gurih, renyah. Kita taruh harga yang sama. Di dalam satu mika ada 4. Kita taruh harga yang sama 15.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Mika berikut 15.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 tiga kali. Son pakai 2 leh. Mama Sofi. 15.000 satu kali, 50.000 tiga kali. Karetna. 15.000 satu kali, 50.000 satu kali. Mama Wati. Ya, 3 kali. Lupa 3 kali. 15.000 satu kali, 50.000 3 kali untuk Mak Wati. Ya, Mama Wati borong ini. 15.000 satu kali, 50.000 3 kali untuk kakak yang dari bandara. 15.000 satu kali, 50.000 3 kali. Masih kakak yang sama dari bandara. Masih tersisa 3 mika saja. 15.000 satu kali, 50.000 3 kali. Oh, ini mama kepala bandara yang ambil ini. 15.000 satu kali, 50.000 satu kali. Masih yang sama. Ya, mika terakhir. 15.000 satu kali, ya, 50.000 satu kali. Yang berikut ada ikan kering. Ikan ini juga dikirim dari Alor. Kita permintaan khusus dari Alor. Bapak Silas dan Mama Aloh minta khusus dari Alor. Coba diangkat satu kakak. Ya, ikan yang sudah kering, yang sudah diasinkan tapi tidak terlalu asin. Kalau dibakar enak sekali. Minum dengan gula air, terlalu enak.
Ya, kita taruh harga ada berapa banyak? Ada 1 kantong. Ya, jangan mahal-mahal ya. 1 kantong 30.000 1 kali. 50.000 1 kali. 100 1 kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Mama kepala bendara. Dan yang terakhir semua itu sudah kakak. 1 kali semua. Ya. Ada hasil kebun, ada jagung, ada kacang nasi, ada ubi, ada pisang. Ada 2 tempat kita lelang 1 kali. Ya. Ada 2 tempat kita lelang 1 kali, 30.000 1 kali. Ada banyak. Ya. Yang di belakang angkat tangan lebih dulu berapa kakak? Ya. 100 1 kali. Saya bingung, 100 1 kali, 152 kali, 150.000 3 kali. Untuk kakak Lili ya, kakak Lili Bulak. Sudah? Baik Bapak Mama, terima kasih untuk pemberiannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian ditutup dengan tarian khas Alor. Baik, Shalom. Kami keluarga kelompok etnis Alor berterima kasih kepada semua kita yang telah ikut berpartisipasi di hari ini bersama kami etnis Alor. Tuhan Yesus sumber berkat memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, saya sambut berdiri. Bapak Mama sekalian, jemaat Tuhan, kami dari etnis Alor mengundang Bapak Mama sekalian untuk kita ada bersama-sama lego-lego setelah ini di luar. Ulangi, kami mengundang Bapak Mama sekalian untuk kami ada bersama-sama lego-lego di luar gereja. Baik, kita lanjut di luar.